Bu Aris belum ada suaranya ya? Selamat pagi Bu Ii. Oke, baik. Cek 1. Oke, baik. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta kuliah umum seri 1 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Peserta kuliah umum yang kami hormati, sebelum acara pembukaan kuliah umum dimulai, demi kelancaran jalannya acara, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan tata tertib keikutsertaan dalam kegiatan kuliah umum ini. ID peserta menggunakan format status mahasiswa, guru, atau dosen, underscore lama lengkap. Peserta menonaktifkan mikrofon selama kegiatan kuliah umum berlangsung, kecuali moderator mempersilakan berbicara. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dengan cara raise hand pada saat acara berlangsung, atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Demikian tata tertib kegiatan ini, mohon kerjasama dari seluruh peserta kuliah umum, dan saat lagi kita akan memulai acara pembukaan kegiatan kuliah umum seri 1. Kami mohon semuanya untuk dapat menyesuaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ibu Ervina Eka Subekti, SPD MPD, beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen serta seluruh mahasiswa, peserta kuliah umum seri 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berbahagia. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang terhormat Ibu Baik Desi Milan dari MPD. Beliau ada dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
Ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat dipertemukan secara virtual dalam kegiatan kuliah umum program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mengusung tema kajian dan implementasi literasi monumerasi dalam kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Mengawali acara hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara berjalan dengan lancar serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilakan. Selesai. Hadirin yang kami hormati, mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. Untuk itu, mari tolong Ayunkan langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Kobarkanlah selalu semangat perjuangan, rentaskan semua rintangan. Kobarkanlah selalu semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkanlah bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan Yang Kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. laporan Ketua Panitia kepada Bapak Henry Januar Saputra SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Program Studi yang ada di sini, Ibu Ervina Eka Subekti, SSI MPD. Yang saya hormati Ibu Sekprodi, Ibu Filia Prima, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu narasumber, ya, Ibu baik Desi Milan dari MPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Ya, oke, baik. Kemudian peserta yang hadir dalam acara kuliah umum seri 1 dengan tema kajian dan implementasi literasi numerasi dalam kurikulum merdeka. Kegiatan kuliah umum ini diikuti terdaftar 415 peserta, yang ini masuk 237 dan akan terus bertambah, yang diikuti oleh mahasiswa semester 2 dan 4, kemudian guru, dosen, dan praktisi. Terima kasih untuk laporan pada kuliah umum seri 1 ini. Semoga dalam berkegiatan kuliah umum seri 1 ini berjalan baik dan membawa berkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak serta hadirin kami hormati, kita simak sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus pembuka acara kepada Ibu Ervina Eka Subekti SSI MPD. Disilakan. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hadir di tengah-tengah kita Ibu Kaprodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram, Ibu Hanifatur Rohmah MPD. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi Bu Ervina. Terima kasih, Bu, atas kehadirannya. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Baik Desi Milan dari MPD. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat pagi Bu Ervina. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Fakultas Sekretaris Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Filia Prima, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati hadir juga, saya lihat tadi ada Bapak Ibu dosen dari PGSD Umat, serta yang kami banggakan segenap peserta kuliah pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kuliah umum PGSD seri 1 yang pada kali ini bertema kajian dan implementasi literasi numerasi dalam kurikulum merdeka. Tema ini dipilih dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan implementasi literasi numerasi dalam dunia pendidikan, yang khususnya dalam pendidikan sekolah dasar, yang merupakan salah satu aspek penting yang mendukung visi dan misi kurikulum merdeka di Indonesia. Melalui kuliah umum ini, kami berharap dapat membuka wawasan dan memperdalam pemahaman mahasiswa PGSD UGRIS tentang pentingnya literasi numerasi dalam konteks kurikulum merdeka. Kita akan mendapatkan ilmu dan pemikiran baru dari narasumber. Dengan demikian, kita akan dapat mengeksplorasi berbagai cara untuk mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran di sekolah dasar.
Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah umum pada pagi hari ini, marilah kita tingkatkan konsentrasi dan juga motivasi ya teman-teman, niatkan dengan sepenuh hati mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini untuk mencari informasi atau ilmu baru dan juga pengalaman baru. Jadikan kesempatan ini sebagai wahana pembelajaran dan juga refleksi bagi kita semua sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum PGSD seri 1 tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kuliah umum pagi hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon seluruh peserta kuliah umum untuk mengaktifkan kamera. Akan kita silakan slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8, slide ke-9, terakhir slide ke-10. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita simak penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Dr. Kartina SSI MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua dan seluruh hadirin yang hadir di kuliah umum PGSD Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Ari Handayani SPSI MSI, kemudian Ibu Ervina Eka Subekti MPD selaku Kaprodi PGSD Universitas PGRI Semarang beserta Ibu Sekretaris Ibu Filia Prima MPD dan kepada Ketua Panitia Kuliah Umum kali ini Bapak Hendri Anwar MPD beserta seluruh panitia. Tak lupa juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang daring ini, baik dari mahasiswa PGSD Universitas PGRI sendiri maupun dari luar UKRIS. Kami ucapkan selamat datang dan kepada Ibu narasumber, Ibu Baik Desi Milandari MPD. Betul ya Bu ya, gelarnya tidak salah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu biodata singkat dari Ibu Baik Desi Milandari MPD. Beliau menghabiskan masa kecilnya sampai S1 di Mataram, ya. S1 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Mataram. Bukan Universitas Negeri Mataram ya Bu? Universitas Mataram. Oke. Kemudian S2 dari Linguistik Terapan Konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk riset yang pernah beliau lakukan ini kami persingkat yang terbaru yaitu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kurikulum Merdeka Belajar pada siswa sekolah dasar, kemudian ada analisis kemampuan menulis karangan narasi menggunakan metode show not tell pada siswa kelas 5 Nahdlatul Mujahidin Ampenan, apa ya Bu? Ampera apa Ampenan? Ampenan. Mataram J. G. Ya, terkait dengan tema kali ini yang mengusung kajian dan implementasi literasi dan numerasi dalam
kurikulum Merdeka yang sedang hangat-hangatnya. Barangkali masih banyak di antara mahasiswa kami dan peserta yang lain masih belum memahami apa itu literasi dan numerasi. Sementara pemahaman kita selama ini, kalau literasi itu kemampuan seseorang dalam mengolah atau memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Mostly masih banyak siswa baik sekolah dasar maupun sampai jenjang SMA yang ketika membaca dia belum memahami informasi yang ada di bacaan yang dia baca maupun yang dia tulis. Kemudian kalau kemampuan numerasi banyak yang mengoneksikannya dengan matematika, padahal tidak melulu tentang matematika. Mungkin nanti akan diperjelas oleh narasumber. Untuk durasi kita hari ini, sesi pertama pemaparan materi oleh Ibu Baik kurang lebih 45 menit begitu. Kalau lebih ya monggo. Kemudian nanti disambung dengan sesi tanya jawab. Mungkin 30 menit sih. 2 sesi nanti masing-masing 3 penanya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Baik Desi Milan dari MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Kartina ya selaku hari ini sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kalau di Mataram sekarang sudah mau menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan peserta kuliah umum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi yang alhamdulillah di Mataram cerah ceria, Bapak Ibu, kita dapat bersua meskipun melalui mode daring. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang tentunya membawa peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Kita tahu bahwa dulu dikatakan sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena tidak ada ilmu-ilmu yang menjadi penerang setiap kehidupan. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa berada di tengah Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa dalam kegiatan kuliah umum ya, namanya kuliah umum. Dan pada kuliah umum ini, pada acara sesi ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak mungkin penyampaian saya nanti banyak yang keliru, banyak yang kurang, banyak yang salah. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama nanti sama-sama kita bahas masalah apa saja yang sedang terjadi sekarang di sekolah berkaitan dengan literasi dan numerasi. Dan saya sempat bingung dengan tema ketika ditanya Bu Kaprodi saya, kebetulan Bu Kaprodi sekarang ada di Zoom juga, ketika ditanya kesiapan, saya pikir literasi dan numerasi. Ternyata ketika saya memperhatikan lebih jelas lagi, ternyata literasi numerasi. Tetapi mudah-mudahan yang dimaksud oleh panitia adalah literasi dan numerasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, literasi itu banyak jenisnya. Saya izin share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, sedang tidak begitu baik suara ini.
sehingga mungkin agak sedikit mengganggu Bapak Ibu nantinya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, temanya ini sangat menarik dan memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan terkait dengan kurikulum merdeka dan bagaimana literasi dan numerasi itu diimplementasikan. Kita tahu bahwa sedikit-sedikit sekarang orang membahas tentang literasi, sedikit-sedikit orang membahas tentang numerasi. Nah, ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa literasi itu banyak jenisnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Dr. Kartina selaku moderator itu menyampaikan bahwa literasi itu selalu diidentikan dengan pemahaman seseorang terkait dengan membaca dan menulis. Sedangkan numerasi itu selalu dikaitkan dengan pemahaman matematika. Padahal tidak begitu ya konsepnya. Oke, klasifikasi literasi dalam kurikulum Merdeka itu ada, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Ibu. Oh, sudah, baik. Jadi klasifikasi literasi itu ada 6 di sini di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah literasi bahasa, di mana literasi bahasa ini berkaitan dengan kemampuan berbahasa secara reseptif dan produktif. Artinya ada kemampuan berbahasa seseorang secara reseptif, ada kemampuan berbahasa seseorang secara produktif. Reseptif itu artinya berterima. Kalau kita berbicara tentang keterampilan berbahasa itu ada 4, ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, yang masuk ke dalam berbahasa secara reseptif itu adalah membaca dan menyimak, sedangkan produktif itu kemampuan berbahasa secara jenis berbahasa berbicara dan menulis. Kemudian klasifikasi literasi numerasi. Nah, literasi numerasi, jadi dia punya nama tersendiri literasi numerasi, di mana literasi numerasi ini merupakan kemampuan menyelesaikan masalah, menjelaskan proses, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan numerasi. Tadi sudah disampaikan bahwa numerasi ini tidak selamanya berkaitan dengan matematika, tetapi bagaimana individu atau seseorang mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan kematematikaan gitu ya, maksudnya keangkaan kenumerasian gitu ya, untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada literasi sains. Seseorang disebut literat terhadap sains jika memiliki kompetensi menjelaskan fenomena sains, mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri, menginterpretasi data dan bukti sains. Kemudian ada literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara bijak. Ini juga sekarang sedang banyak dibicarakan, sedang banyak diperbincangkan bagaimana literasi digital dikembangkan di era global. Kemudian literasi finansial, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana seseorang mengatur untuk menghasilkan uang, bagaimana mengelola uang, menginvestasikan uang, dan menyumbangkan uang untuk menolong sesama. Sedangkan literasi yang terakhir, literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, merupakan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi secara mahir dalam budaya. Nah, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan materi atau tema yang diangkat pada pagi hari ini, kita akan fokuskan pada literasi bahasa dan literasi numerasi. Oke.
literasi bahasa itu merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi, literasi, banyak yang mengatakan bahwa literasi itu apa sih? Yang menjawab itu kebanyakan literasi itu melek huruf, bisa membaca dan menulis. Jadi, kalau secara sempit, memang banyak yang mengatakan seperti itu. Tetapi secara kompleks, literasi bahasa itu adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami, kemudian mengevaluasi, menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber melalui bacaan dan tulisan atau melalui bahasa. Nah, kemudian literasi numerasi adalah kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi numerasi ini tidak hanya berkaitan dengan matematika, tetapi juga bisa dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya di lintas kurikulum ya. Misalnya di mata pelajaran Pancasila untuk melihat bagaimana perspektif indikator orang memahami nilai-nilai Pancasila. Saya seperti itu. Nah, secara umum ya Bapak Ibu, jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Namun secara etimologis, ya istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, literatus, yang artinya orang yang belajar. Banyak yang belum tahu nih, sebetulnya arti dari literasi itu adalah orang yang belajar, sehingga orang yang belajar itu diidentikan dengan bagaimana dia bisa membaca, dia bisa menulis. Kadang-kadang kita bisa mengatakan anak itu atau orang itu bisa belajar jika mereka memahami konsep membaca dan menulis. Dan ini juga terjadi di lingkungan sekolah misalnya, khususnya sekolah dasar. Kalau peserta didik kita belum bisa membaca, belum bisa menulis, tentu tidak bisa dikatakan bisa belajar, tidak bisa, karena akan berkaitan dengan materi-materi pelajaran yang lainnya. Nah, itulah sebabnya literasi ini dikatakan sebagai orang yang belajar. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Nah, dasar kemampuan berliterasi adalah berbahasa, bersastra, dan berpikir. Tidak cukup hanya berbahasa saja atau bersastra saja, tetapi juga berpikir, melakukan kemampuan berpikir. Kemudian kemampuan literasi dikembangkan ke dalam pembelajaran yang menyimak, membaca, dan memirsa ya. Kemudian menulis, berbicara, dan mempresentasikan untuk berbagai tujuan berbasis genre terkait dengan penggunaan bahasa. Berbasis genre itu artinya berbasis teks, ya, jenis teksnya apa. Kita tahu bahwa ada teks prosedural, teks narasi, teks anekdot, dan sebagainya. Bagaimana teks-teks itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman. Nah, karena literasi ini berkaitan dengan kebahasaan, tentu yang menjadi titik temu atau titik tumpu dari pelajaran-pelajaran yang lain adalah bahasa Indonesia, di mana nanti bahasa Indonesia ini akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global seperti yang tercantum dalam kurikulum Merdeka atau bisa kita temukan di dalam pembentukan pelajar Pancasila. Sedangkan definisi numerasi merupakan kemampuan menggunakan angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini menuntut siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dan penggunaannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Secara eksplisit, keterampilan literasi numerasi ini, literasi numerasi ya, maksudnya keterampilan numerasi ini. Kadang-kadang saya agak susah untuk menyebutkan kalau literasi numerasi. Kalau saya katakan literasi dan numerasi berarti literasi bahasa ya. Kalau literasi numerasi berarti yang difokuskan adalah numerasinya. Jadi secara eksplisit, keterampilan literasi numerasi ini diajarkan melalui mata pelajaran matematika.
Tetapi peserta didik juga dapat diberikan berbagai kesempatan untuk menggunakan konsep matematika di luar pelajaran matematika untuk berbagai situasi. Seperti yang saya katakan tadi. Misalnya di IPS itu anak di bagaimana penggunaan matematika. Misalnya harga barang. Itu kan masuk ke dalam IPAS. Nah, apa sih sebetulnya urgensi literasi dan numerasi sehingga sangat booming saat-saat ini ya? Sebelum kurikulum merdeka, literasi dan numerasi ini sebetulnya sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Jadi urgensi literasi dan numerasi itu yang pertama adalah dilihat dari hasil tes Progress in International Reading Literacy Study pada tahun 2011, peringkat ke-45 dari 48 negara. Bisa bayangkan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, Indonesia itu berada peringkat ketiga jadinya ya, peringkat ketiga dari bawah. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kemudian dicoba lagi melalui tes PISA atau Program for International Student Assessment, itu Indonesia sudah mengikuti dari tahun 2000, mohon maaf, saya izin. Jadi, ya, jadi pada tahun 2000, peringkat Indonesia itu berada di 39 dari 41 negara. Pada tahun 2003, ini karena PISA itu biasanya melakukan tes 3 kali dalam 3 tahun sekali. Sehingga di tahun 2000, 2003 itu masih rendah, 38 dari 41 negara, 2006 urutan ke-50 dari 57 negara, ya 2009 itu 57 dari 65 negara, 2012 64 dari 65 negara. Bayangkan ini adik-adik mahasiswa. Indonesia berada ke 64 dari 65 negara. Berarti di urutan kedua dong dari bawah gitu. Kemudian pada tahun 2015 peringkat 64 dari 70 negara. 2018 itu terakhir peringkat 74 dari 79 negara. Ini menjadi dasar utama kenapa literasi sekarang betul-betul diutamakan. Kemudian belum lagi hasil dari Trend in International Mathematics and Science Study. Itu pada tahun 2006, Indonesia mengikuti dari tahun 2006, peringkat 41 dari 40 negara. 2011 peringkat 38 dari 42 negara. Nah, dari data-data ini, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita melihat bahwa Indonesia memang sangat betul-betul berada di bawah berkaitan dengan literasi dan numerasi. Sehingga dengan adanya data-data ini, hasil tes ataupun hasil penelitian-penelitian yang lain itu membuat literasi mulai dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, ada beberapa strategi penerapan literasi. Jadi adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu guru ya yang berkesempatan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini bisa menerapkan strategi literasi. Jadi strategi penerapan literasi itu tidak bisa langsung kita menyuruh anak-anak membaca. Ya. Tidak. Sekarang kita berikan kita berikan buku, kemudian kita suruh anak-anak membaca. Nah, tetapi ada kegiatan sebelum membaca, selama membaca, setelah membaca. Karena apa? Karena kegiatan literasi ini tidak hanya bagaimana kita melihat anak-anak bisa membaca, seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kalau sudah bisa membaca dikatakan literasi, belum tentu. Literasi ini mampu memahami baik secara verbal maupun secara tulisan. Nah, sebelum membaca, memahami tujuan pembelajaran. Apa sih sebetulnya tujuan dari pembelajaran? Jadi literasi ini tidak serta-merta dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga bisa dilakukan di mata pelajaran yang lain. Jadi memahami tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur, gambar, judul,
dan sebagainya ya pada bagian preliminary bacaan, sampul halaman awal. Jadi anak-anak sebelum membuka kita kita minta kira-kira isi bacaan ini apa? Dilihat dari gambarnya misalnya. Apalagi kalau di sekolah dasar itu buku-bukunya kan masih penuh dengan gambar gitu. Lain kalau dengan mahasiswa PGSD ya. Kalau mahasiswa PGSD teksnya bukunya itu penuh dengan teks. Jadi gambarnya jarang ada gitu. Ketemu gambar itu merupakan suatu kesenangan yang luar biasa bagi mahasiswa. Tapi kalau di SD itu buku cerita pasti banyak gambarnya gitu. Kemudian buku IPA juga banyak gambarnya, buku IPS banyak gambarnya. Nah, dari gambar-gambar itu kita bisa memperkirakan, kita bisa menanyakan, kira-kira apa sih isinya gitu. Selanjutnya menyusun daftar pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui dari bacaan. Apa sih yang ingin diketahui dari bacaan ini? Apa sih yang ingin diketahui dari buku ini? Misalnya judulnya tentang Danau Toba. Apa sih sebetulnya yang ingin diketahui? Danau Toba itu di mana? Ya, kenapa bisa terjadi Danau Toba? Di provinsi mana Danau Toba itu ada? Gitu. Jadi kemudian melakukan curah gagasan tentang hal-hal yang mereka sudah ketahui terkait bacaan. Kita tanya kembali. Barangkali di antara peserta didik kita yang lain itu sudah ada yang tahu. Itu sebelum membaca. Nah, kegiatan selama membaca itu menggunakan fitur-fitur bacaan seperti paragraf, ide pokok, ide pendukung, kosakata, jenis dan struktur teks untuk memahami bacaan. Nah, apalagi sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini ada materi yang nantinya diminta untuk kalau tidak salah ingat menemukan kata-kata sulit gitu ya, kata istilah-istilah sulit kepada siswa. Nah, kemudian ide pokok kita bisa mengajari atau menyampaikan kepada peserta didik kita itu ide pokok yang ada di dalam bacaan itu apa, sehingga dari ide pokok itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan kira-kira yang dibahas itu adalah apa. Kemudian mampu mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan. Mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan. Apa sih yang penting dari bacaan itu? Kemudian mampu menerapkan strategi mengidentifikasi kata-kata sulit pada bacaan, seperti yang saya katakan tadi. Makna-makna, makna konotasi, makna denotasi, apa itu? Misalnya rumah sakit, bukan rumah yang sakit gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa disampaikan. Kemudian mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Nah, setelah membaca pun ada kegiatannya. Menjawab pertanyaan terkait bacaan. Tadi kan sudah ada pertanyaan, mendata pertanyaan, menyusun pertanyaan gitu ya. Nah, setelah menyusun pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan terkait bacaan tadi. Seperti yang saya katakan, Danau Toba itu berasal terletak di provinsi mana misalnya. Kemudian mengkomunikasikan pemahamannya terhadap bacaan secara verbal dan atau tulisan atau digital. Jadi anak-anak di samping mereka bisa menyampaikan kembali secara verbal, menceritakan kembali secara verbal, peserta didik juga diminta untuk menyampaikan kembali secara tulisan. Nah, secara verbal dengan tulisan ini berbeda, adik-adik mahasiswa. Kalau kita berbicara secara verbal, itu tidak terlalu mementingkan konstruksi kalimat. Artinya sudah makan itu sudah pertanyaan tergantung pada intonasi, ya. Sudah makan, intonasinya berarti bertanya. Sudah makan, berarti memberitahu gitu. Nah, tetapi kalau tulisan itu harus sehingga anak-anak selain bisa berbicara anak-anak juga dituntut untuk mampu untuk menulis. Kemudian yang ketiga adalah mengkonversi teks menjadi verbal, audiovisual menjadi verbal. Yang darinya teks, ya mengkonversi teks itu maksudnya teks menjadi verbal, menceritakan kembali yang dibaca, atau apa yang dia lihat, apa yang dia simak, apa yang dia dengar, itu bisa diceritakan kembali. Misalnya
di dalam proses pembelajaran, anak-anak di peserta didik kita berikan tampilan video, misalnya video tentang legenda Taguman Perahu misalnya. Nah, nanti kita minta anak-anak itu untuk menyampaikan secara verbal, menceritakan kembali. Nah, ini strategi penerapan literasi. Nah, bagaimana strategi meningkatkan literasi? Yang pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, salah satunya adalah kurikulum merdeka ini, gitu. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperlakukan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah mengembangkan bahan bacaan yang menarik dan relevan. Mengembangkan bahan bacaan yang menarik dan relevan. Jadi bacaan-bacaan yang disiapkan di sekolah itu jangan yang terlalu serius, tetapi disesuaikan dengan usia peserta didik. Usia 1 sampai 2 itu biasanya lebih banyak gambar, sehingga mereka menceritakan gambar itu, bukan membaca. Oke, kemudian relevan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Yang ketiga adalah meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Jadi literasi itu tidak serta-merta berbentuk buku manual gitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, tetapi juga bisa diperoleh melalui digital, secara digital. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Jadi selama ini anak-anak kita itu atau peserta didik kita ini belum disadarkan apa sebetulnya pentingnya literasi bagi perkembangan mereka, bagi masa depan mereka. Apa dampaknya literasi bagi masyarakat. Ya. Nah, sedangkan strategi untuk meningkatkan numerasi itu adalah memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas pada setiap individu sejak dini untuk meningkatkan kemampuan numerasinya. Memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas pada setiap individu sejak dini. Yang kedua adalah mengembangkan bahan pembelajaran matematika yang menarik dan relevan agar mampu memahami konsep matematika dengan mudah. Mengembangkan bahan pembelajaran matematika yang menarik. Ini bisa berkaitan dengan bahan pembelajaran yang mungkin berkaitan dengan media pembelajaran atau strategi pembelajaran. Mendorong penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran matematika untuk memperkuat kemampuan numerasi individu. Memberikan kesempatan bagi individu untuk mempraktikkan kemampuan numerasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang uang. Kalau uang anak-anak atau peserta didik kita di sekolah sangat cepat pahamnya. 10.000 dikurangi 3.000, itu bagaimana? Uang saya 10.000, kemudian saya belanjakan tadi di jalan beli es krim harga 3.000, sisanya 7.000. Nah, itu misalnya bisa dilakukan seperti itu. Ada beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Yang pertama adalah analisis informasi, mengaitkannya dalam kehidupan nyata, memotivasi siswa untuk bertanya, pemahaman konsep bukan menghafal. Jadi tidak seperti konsep pembelajaran matematika dulu ya, menghafal rumus. Ditanya diketahui A, B, C, ditanya D misalnya, dijawab sekian dengan rumus sekian. Kemudian misalnya juga terkait dengan rumus-rumus balok. Itu tidak saat ini sekarang sudah tidak lagi seperti itu, bukan menghafal. Begitupun dengan literasi. Literasi juga pembelajaran literasi saat ini, terutama di kurikulum merdeka ya, itu tidak lagi kita meminta anak-anak untuk menghafal bagaimana struktur kalimat lengkap. Misalnya subjek, predikat, objek, S itu apa, subjek itu apa, predikat itu apa. Tidak lagi, tetapi bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa itu dalam membantu kehidupan sehari-harinya. Sering berlatih soal numerasi. Ini juga yang paling penting. Sering berlatih soal numerasi.
Nah, capaian pembelajaran bahasa Indonesia menurut SK Kepala Badan Standar ya, ada 3 fase. Yang pertama adalah fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas kelas 5 dan 6. Nah, di sini bisa adik-adik mahasiswa lihat di layar. Jadi elemen menyimak itu ini sebagian saja ya, sebagian indikator yang saya masukkan ke sini. Jadi adik-adik bisa melihat, adik-adik mahasiswa bisa melihat di apa namanya SK Asesmen Pendidikan nomor 08 KR 2022 tentang capaian pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Jadi pada saat kelas 1 anak-anak hanya menjadi pendengar. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan atau didengar ya, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Jadi anak-anak pada kelas 1 dan 2 itu masih pada tahap lisan. Nah, apalagi sekarang di dalam kurikulum Merdeka pada beberapa saat lalu Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa tidak boleh lagi sekolah mensyaratkan siswa yang masuk di sekolah itu, di SD itu harus bisa calistung. Mungkin ini sudah diketahui oleh adik-adik mahasiswa, sudah didengar ya, bahwa tidak boleh lagi. Kalau dulu sebagian besar sekolah-sekolah itu menerima siswanya yang sudah bisa membaca dan menulis, calistung ya, membaca, menulis dan hitung. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini sudah tidak diperkenankan lagi. Nah, apakah tidak boleh tes calistung di SD kelas 1 misalnya? Boleh, tetapi sebagai dasarnya, sebagai dasar asesmen awal gitu ya bagi sekolah untuk melihat berapa persen siswanya yang sudah bisa membaca, sudah memahami huruf gitu ya, berapa persen yang belum. Nah, ini membaca dan memirsa, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Setelah peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan pasti. Ini untuk yang kelas 2 ya. Kemudian berbicara, mempresentasikan, gitu ya. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenalinya menggunakan volume dan intonasi yang tepat. Karena anak-anak di kelas 1-2 ini, jangankan di kelas 1-2 ya, kelas tinggi pun masih banyak yang belum bisa berbicara. Kalau disuruh maju ke depan kelas, diminta untuk menceritakan kembali apa yang dilihatnya atau apa yang sudah dibaca, kadang-kadang malu. Menceritakan pengalaman liburannya pun susah sekali, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini fase B. Kalau fase B ini kelas 3 dan 4. Jadi kalau kelas 3 dan 4 sudah mulai naik level. Peserta didik mampu memahami ide pokok, ya, suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, ya, kemudian instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Ini sudah mulai memahami apa yang disimak. Kemudian membaca, memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Jadi di sini sudah diperkenalkan jenis teks. Yang paling gampang, yang paling dekat dengan mereka itu adalah teks narasi. Teks narasi itu adalah teks cerita. Misalnya diminta untuk menceritakan pengalaman liburan, misalnya itu. Kemudian berbicara, peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap, gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks ya, bukan asal berbicara saja. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Menulis juga, peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, ya. Jadi anak-anak seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa anak-anak di fase B ini sudah mulai diperkenalkan jenis-jenis teks, genre teksnya.
Sedangkan fase C, ini untuk kelas 5 dan 6, peserta didik mampu menganalisis, bukan memahami lagi, tetapi sudah mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur, dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi. Kemudian membaca juga, peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih, ya. Di sini sudah diberikan pemahaman tentang makna denotatif, literal, konotatif, kiasan, gitu ya, yang mengidentifikasi suatu objek atau fenomena. Nah, kemudian selain itu juga mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, bukan lagi membaca teks deskripsi, tetapi mengidentifikasi pokoknya, mengidentifikasi ide pokok, berbicara, menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan. Misalnya pidato, anak-anak di kelas 5 dan 6 sudah diajarkan tentang pidato. Menulis sudah diberikan pemahaman tentang menulis teks eksplanasi, menulis laporan, menulis eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, imajinasi, gitu ya, dan sebagainya. Nah, betapa pentingnya literasi, sehingga Kofi Annan ini menyebutkan bahwa literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Tadi kita lihat bahwa betapa sengsaranya Indonesia, tanda kutip ya, sengsaranya Indonesia selalu berada di urutan bawah ketika tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain, gitu ya, bahkan negara-negara tetangga sekalipun, berkaitan dengan literasi, sehingga dikatakan literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Ini adalah alat untuk kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern. Sekarang ini kita sudah berbicara tentang masyarakat modern. Tidak bisa literasi, maka kita akan tersingkirkan. Nah, literasi dan numerasi dalam kurikulum Merdeka, bagaimana? Bagaimana penerapan literasi dan numerasi dalam kurikulum Merdeka? Sudah saya sampaikan tadi bahwa dari dalam implementasi kurikulum Merdeka, kemampuan literasi dan numerasi tidak diwajibkan sebagai syarat untuk masuk ke jenjang SD. Akan tetapi, Calistung dapat dilaksanakan sebagai asesmen awal untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana karakteristik kurikulum Merdeka? Kita berbicara tentang kurikulum Merdeka. Karena tadi sudah membahas tentang literasi dan numerasi ya. Yang pertama adalah mencetak profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakter peserta didik. Nah, literasi ataupun numerasi, literasi bahasa maksudnya ya, literasi bahasa ataupun literasi numerasi itu diberikan di dalam pembelajaran itu berbasis pada proyek IBL ya. Kemudian karakteristik yang kedua, memfokuskan pada materi pokok, sehingga materi dasar seperti literasi dan numerasi mendapat kompetensi yang mendalam. Di dasar dari pembelajaran yang lain itu adalah literasi dan numerasi. Pembelajaran lebih fleksibel dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan konteks dan muatan lokal, serta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Implementasi kurikulum Merdeka di jenjang SD, MI, karena adik-adik mahasiswa sebagian besar mengikuti yang mengikuti kegiatan ini adalah dari program PGSD, mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad 20 yang membekali peserta didik dengan keterampilan 4C yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman. Apa saja yang 4C tadi? Yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity. Berpikir kritis, komunikasi, bekerja sama, dan kreativitas. Tanpa bisa berkomunikasi, maka kita akan tertinggal. Bekerja sama juga sangat dibutuhkan pada saat-saat ini. Kreativitas, apalagi itu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Tataran baru asesmen dan kurikulum. Literasi dan numerasi menjadi muatan utama asesmen dan kurikulum. Kemudian penguatan kegiatan penumbuhan budaya literasi secara eksplisit dalam perangkat kurikulum. Penguatan Pancasila dan berpikir komputasi dalam literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi menjadi muatan utama dalam PJJ di masa kedaruratan pandemi. Jadi pada saat pandemi,
pada saat sekolah-sekolah diliburkan, guru meminta siswanya atau peserta didiknya untuk membaca di rumah misalnya. Itu termasuk literasi. Jadi literasi itu adalah muatan utama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID yang sudah beberapa waktu lalu sudah kita lalui bersama. Nah, mengapa AKM? Nah, kalau adik-adik mahasiswa dari UPGRIS yang pernah ikut kampus mengajar, itu biasanya ada tes AKM ya. Tes AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Itu fokusnya adalah literasi dan numerasi. Mengapa AKM itu difokuskan pada literasi dan numerasi? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak IPAS? Kenapa tidak olahraga? Kenapa tidak yang lain gitu ya? Mengapa? Karena literasi dan numerasi itu adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar, umum dan sangat mendasar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika anak-anak tidak bisa membaca tulis, tidak bisa memahami materi pembelajaran, maka akan kesulitan mengikuti jenjang-jenjang pelajaran yang lainnya. Nah, komponen AKM untuk literasi membaca, kontennya itu adalah teks informasi dan teks sastra. Artinya yang fiksi dan non-fiksi. Proses kognitifnya menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, mengevaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan juga saintif. Nah, sedangkan komponen AKM untuk numerasi itu kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar, dan sebagainya. Proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya bersifat personal, sosiokultural, dan juga saintifik. Nah, dari apa yang kita bahas tadi mengenai literasi bahasa dan juga literasi numerasi di dalam kurikulum Merdeka itu semata-mata untuk mencapai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu akan mengandung rasa kecintaan terhadap bangsa, kemudian meningkatkan keimanan. Nanti di dalam di dalam pembelajaran sastra itu ada nilai-nilai religius, ada nilai-nilai pendidikan, ada nilai sosial dan sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, sama. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama dari kurikulum Merdeka. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri materi ini, pulang kampus berjalan kaki, jalan kaki sampai di rumah. Cukup diakhiri materi hari ini, sampai jumpa dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Dr. Kartina. Baik, terima kasih Ibu Baik. Pemaparan materinya sungguh menarik ya, tentang literasi numerasi, khususnya di sekolah. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Serta yang sudah hadir di sini akan kami buka 2 sesi, di mana masing-masing sesi kesempatan untuk 3 penanya. Silakan. Bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Kami tunggu pertanyaannya. Baik, Bu Baik, sambil menunggu peserta mengajukan pertanyaan, tadi ada satu yang menarik ya, Bu, tentang strategi penerapan literasi. Tadi ada 3, sebelum, selama, dan setelah. Gitu. Iya. Kalau di sebelum itu ada, saya teringat nasihat dari dosen saya bahwa kalau ingin membaca sebuah buku, bacalah dari kemudian tadi kalau Ibu Baik preliminary gitu. Nah, kalau dosen saya waktu itu mengatakan baca kata pengantarnya.
dari kata pengantar, kemudian sambutan dan seterusnya itu nanti kita akan tahu apa sih maunya si penulis begitu. Nah ini yang kadang luput dari siswa-siswa kita begitu kalau membaca buku, lihat daftar isi, kemudian Ya, di halaman langsung berapa ke yang mau intinya baca, gitu ya. gila itu padahal itu bagian dari literasi ternyata ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu yang strategi yang sebelum, selama dan setelah itu masing-masing durasinya berapa dan seberapa keefektifannya kalau itu dilakukan agar efektif, maksud saya berapa lama diterapkan di kelas gitu, apakah sebulan 2 bulan untuk terlihat hasilnya gitu. Sambil menunggu, adakah yang ingin bertanya? Bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand, silakan. Baik, saya langsung ini menanggapi Bu Dr. Karina. Iya Bu, sambil menunggu peserta yang bertanya. Oke, baik. Saya boleh izin minum dulu, Bu? Oh iya Bu, baik, silakan. Ini karena suara sudah. Iya, iya Bu. Baik, Tina, terkait dengan strategi membaca, strategi literasi ya, baik sebelum, pada saat, dan juga sesudah. Memang betul, kita terkadang sering luput gitu ya, membaca bagian-bagian depannya. Karena di bagian depan juga sebetulnya sudah ada informasi gitu ya, sudah ada informasi tentang isi dari bacaan itu gitu. Apa yang ingin disampaikan di sana gitu. Isinya kira-kira apa, kemudian apa saja yang ada gitu selain daftar isi. Memang kita keseringan di sini itu kalau kalau membaca langsung cari daftar isi gitu ya, daftar isi. Apalagi kalau buku-buku teks, buku-buku berbentuk teks. Kalau adik-adik mahasiswa, kalau membaca skripsi baru membaca abstraknya gitu ya, baru membaca awal-awalnya gitu. Kalau kalau membaca buku teks kadang langsung ke ini ke bagian isinya. Nah, ini sebetulnya perlu kita pahami bersama-sama gitu ya, bahwa sangat penting gitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa di awal itu, lembar-lembar awal itu dibuat karena memang untuk dibaca. Dibuat untuk dibaca. Nah, terkait dengan durasi waktu, sebetulnya kita kembalikan kepada sekolah masing-masing. Karena ada beberapa sekolah yang menerapkan literasi itu, proses literasinya itu 15 menit sebelum sebelum pembelajaran dimulai. Ada sekolah yang menjadwalkan kegiatan literasi dan juga numerasi. Nah, kalau di SD itu kan ada guru kelasnya yang akan mendampingi. Jadi jangan sampai anak-anak kita suruh untuk membaca, kemudian gurunya lepas tangan. Ya, hanya diberikan buku, lalu kemudian anak-anaknya membaca sendiri. Tetapi kita harus dampingi. Guru harus mendampingi itu. Gitu. Mengenai waktu ada yang 15 menit gitu ya. Kalau sebelum membaca bisa langsung ketika melihat buku itu langsung diajak untuk melihat apa bagian depannya sebelum ke arah
membacanya gitu. Kalau setelahnya itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas. Misalnya kalau tidak cukup waktu 15 menit itu bisa dilakukan pada pembelajaran di luar mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pelaksanaan literasi ini kan tidak serta-merta hanya berlaku di bahasa Indonesia gitu, tetapi juga bisa dilaksanakan di mata pelajaran yang lainnya gitu. Ya, itu. Baik Bu Baik, ini ada partisipan yang hendak bertanya, Mas Imam, ya. Silakan Mas Imam mengenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya disampaikan. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ananda mohon maaf, perkenalkan nama saya Imam Sofian dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati ayahanda dan ibunda yang telah memandu acara dan sebagai pemantik pada kuliah umum pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi ada beberapa yang ingin Ananda tanyakan. Yang pertama ini berbicara mengenai literasi. Seperti yang telah diketahui secara bersama bahwa literasi atau kemampuan membaca negara Indonesia itu berada pada urutan ketiga paling rendah di saat sekarang. Jadi kenapa Indonesia menjadi literasi membacanya menjadi urutan ketiga paling rendah, itu dikarenakan strategi yang dibangun oleh guru-guru yang terdahulu itu belum relevan dengan untuk membantu menumbuhkan rasa cinta, kalau bahasa filsafatnya cinta untuk membaca. Jadi yang ingin Ananda tanyakan, mungkin ada dari Ibunda strategi yang relevan untuk membantu meningkatkan kecintaan membaca generasi agar bagaimana dapat membantu yang pertama dapat membantu individual mereka untuk berdaya saing di era yang 5.0 dan dapat membantu meningkatkan atau memengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya, Bunda. Strategi yang relevan. Ya. Baik, Mas Imam, sudah kami tangkap pertanyaannya. Baik, Terima kasih, Mas Imam dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Salam kenal dari Semarang ya, Mas Imam. Ini di kolom chat sekalian saja ya Bu Baik, ada permintaan ya. Menarik materinya, kemudian bolehkah sharing bagaimana karakteristik literasi yang sesuai untuk masa transisi dari siswa PAUD ke SD, gitu. Itu pertanyaan dari kolom chat. Adakah yang lain ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin bisa langsung ditanggapi. Monggo, Ibu Baik. Bentar. Oke, ada satu lagi ini dari Ibu Lina Putrianti, menanyakan implementasi literasi bahasa dan numerasi pada anak usia dini. Nah, ini agak mirip dengan Bu Mevita. Kalau Ibu Mevita masa transisi dari masa-masa PAUD ke sekolah dasar, kalau Ibu Lina implementasi literasi bahasa dan numerasi pada anak usia dini. Jadi 3 ini sesi pertama. Monggo Ibu Baik Desi Milandari, silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan pertama dari Imam. Ini mahasiswa kami di PGSD Muhammadiyah, ini Muhammadiyah Mataram, di Umat. Bagaimana cara meningkatkan kecintaan literasi? Sebetulnya ini peningkatan literasi dan numerasi ini tidak serta-merta bim salabim ya, tidak serta-merta bisa langsung instan. Karena semua lini itu harus berintegrasi. Artinya tidak hanya sekolah saja yang tanda kutip memaksakan peserta didiknya untuk berliterasi, tetapi juga faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi. Nah,
Bagaimana cara menciptakan kecintaan literasi kita kalau kita melihat gaya-gaya apa namanya di negara-negara maju ya berkaitan dengan literasi, itu kadang anak TK itu sudah diberikan bacaan. Nah, bacaan yang diberikan itu bukan bacaan yang serius, tetapi bacaan yang penuh dengan gambar, yang penuh dengan warna-warni, yang penuh dengan imajinasinya, yang disesuaikan dengan konteks usianya. Nah, terkadang kita di sini baru SD kelas 5 saja disuruh baca koran, gitu ya. Disuruh baca website misalnya. Itu yang menjadi apa namanya perhatian kita semua, bahwa di dalam apa namanya pemberian kebiasaan itu jangan langsung to the point, tetapi harus dibiasakan ditumbuhkan rasa senang dulu. Kalau anak-anak kita senang, peserta didik kita senang, gitu ya, tentu akan mempengaruhi secara signifikan yang lainnya, gitu. Jadi di keluarga juga harus disiapkan buku-buku sehingga anak-anak ketika di rumah juga membaca. Jangan membacanya itu hanya pada saat sekolah saja. Jangan mereka memegang buku bacaan pada saat mereka melakukan literasi di sekolah. Misalnya literasinya hari Selasa, Kamis, Sabtu misalnya. Mereka hanya membacanya pada hari Selasa, Kamis, Sabtu saja. Jangan seperti itu. Tetapi di sekolah, di rumah pun harus dibiasakan. Nah, ini yang terkadang agak sulit gitu ya. Karena tidak semua keluarga memahami betapa pentingnya literasi. Itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat kita gitu ya. Pentingnya literasi. Kalau apa namanya? Kalau di Jerman, di Belanda itu anak SD sudah sudah membaca, sudah diberikan buku, itu sekian harus selesai gitu. Sekian buku sudah harus selesai dibaca. Kalau kita jangankan anak SD, mahasiswa pun terkadang mungkin sekun gitu ya. Kalau bisa selesai dibaca satu buku dalam kurun waktu 1 tahun. Ini menjadi problematika yang sangat mendasar dalam peningkatan literasi. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Mevita, Ibu apa Mbak ini? Kemudian Ibu Lina itu ya terkait dengan literasi bahasa numerasi pada anak usia dini. Bagaimanakah karakteristik literasi yang sesuai untuk masa transisi ya dari PAUD ke SD? Ini hampir sama. Seperti yang kita ketahui bahwa anak di TK itu sebetulnya masa bermainnya, masa pengenalan sekolah, sehingga disebut prasekolahan. Walaupun sudah TK, walaupun sudah PAUD, itu disebut prasekolahan. Karena memang di sana mereka diajarkan bagaimana bisa hidup sendiri, itu ya dulu ya, hidup sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Nah, sehingga pemerolehan literasi dan numerasi atau literasi yang diperkenalkan di di TK itu tidak langsung bagaimana cara membuat kalimat, tidak langsung bagaimana cara membuat kata, melainkan bagaimana diajarkan memegang pulpen dulu, gitu ya, memperkenalkan ini A, ini B, bagaimana cara membuat A, B. Oh, ada 3 konsep, ada 3 bentuk, ada garis lurus, lengkung setengah, gitu ya. Kemudian ada segitiga. Ada garis lurus, ada garis segitiga, ada lengkung setengah. Itu biasanya itu yang diterapkan di PAUD. Apa garis lurus, segitiga, lengkung setengah itu sebetulnya untuk memudahkan anak-anak kita mengeluaskan tangannya. Kalau segitiga berarti kan segitiga ditambah lurus A itu segitiga ke bawah lurus. Kemudian B lurus ke bawah, kemudian lengkung ke kiri. Kayak gitu. Konsep bagaimana kita mengajarkan anak-anak. Sehingga saya sangat setuju dengan
pendapatnya Mas Menteri yang sekarang ini yang tidak mewajibkan anak. Karena memang di TK atau di PAUD anak-anak itu masa bermain, masa mengenal. Itu sebabnya banyak huruf-huruf di sana untuk mengenalkan saja gitu ya. Kalaupun diperkenalkan kata, itu paling kata-kata yang sangat sederhana. Aku, saya yang hanya hurufnya itu tidak lebih dari 5 huruf. Jadi itu. Ketika ini kalau di dalam teori kebahasaan namanya membaca dan menulis permulaan. Membaca dan menulis permulaan itu adalah masa transisi anak TK, anak PAUD itu ke SD. Bagaimana konsep dari membaca menulis permulaan itu adalah seperti tadi. Jadi anak-anak tidak langsung diberikan bagaimana cara membaca. Ini diberikan teks, kemudian anak disuruh membaca. Nah, ini yang kurang tepat di dalam penerapan literasi PAUD. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Baik. Bagaimana penanya? Sudah puas? Mas Imam, kemana tadi? Cukup ya? Alhamdulillah Bunda. Tadi terima kasih. Abangnya, Bunda. Tadi saya lihat Bapak Syafruddin Mufdar raise hand. Ya, Pak Ibu. dosen Syafruddin Mufdar. Silakan Pak, ada yang disampaikan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk moderator yang saya hormati pemateri Bu Baik Desi Milandari, dosen sekaligus teman ya. Menarik memang ketika kita membahas terkait dengan literasi dan numerasi. Saya coba kembalikan ke topik atau tema yang kita bahas pada siang hari ini terkait dengan kajian dan implementasi literasi numerasi dalam kurikulum Merdeka. Ketika kita mengkaji terkait dengan literasi dan numerasi, ini memang tidak bisa dipisahkan, artinya harus terintegrasi. Nah, saya mencoba untuk memberikan pandangan saya terkait dengan apa saja hal-hal yang perlu kita kaji agar literasi dan numerasi ini bisa masuk ke dalam, bisa kita implementasikan ke dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama mungkin yang perlu kita lakukan, yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi terkait dengan literasi dan numerasi. Artinya bahwa kegiatan literasi dan numerasi ini kan mencakup terkait dengan bagaimana siswa mengembangkan bahasa dan numeriknya, begitu. Artinya bahwa perlu dipersiapkan kira-kira apa permasalahan atau apa kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa di dalam dia di dalam dunia kerja atau kebutuhannya di masa depan. Nah, langkah yang kedua yang perlu kita kaji bersama yaitu setelah kita melakukan identifikasi masalah, tentunya kita perlu mempersiapkan kira-kira pengembangan materi pembelajaran yang seperti apa yang ingin kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka itu. Artinya bahwa materi-materi yang kita siapkan memang harus mendukung terkait dengan dunia kerja ataupun kebutuhan siswa untuk kehidupan ke depannya. Nah, baru nanti langkah yang ketiga mungkin perlu kita lakukan integrasi. Artinya bahwa kegiatan literasi dan numerasi ini memang tidak bisa dipisahkan. Artinya perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Nah, yang terpenting menurut saya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami waktu saya melakukan penelitian inovasi terkait dengan kemampuan siswa sekolah dasar. Ini saya menemukan ada 3 hal yang menarik yang menjadi permasalahan ketika kita mengkaji terkait dengan literasi dan numerasi. Yang pertama itu adalah dari internal siswa itu sendiri. Yang kedua dari sisi lingkungan, dan yang ketiga ada artinya bahwa ketika di dalam pembelajaran literasi dan numerasi, guru salah cara menyampaikan atau salah memberikan arahan, maka akan berdampak juga kepada kompetensi yang diperoleh oleh siswa. Nah, tentunya ini menjadi perhatian khusus untuk kita bersama bahwa memang perlu kita lakukan peningkatan terkait dengan keterampilan guru
dalam membelajarkan literasi dan numerasi di sekolah dasar. Jangan sampai guru yang menjadi tombak utama dalam kita melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi memiliki konsep yang salah atau pandangan yang salah tentang kegiatan literasi dan numerasi. Nah, baru yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua. Seperti yang saya sampaikan, kasus yang ada di wilayah NTB misalnya, sebagian besar memang salah satu faktor penyebab kenapa literasi dan numerasi siswa itu rendah, karena memang faktor orang tua. Artinya bahwa anak hanya dibimbing literasi dan numerasi di sekolah saja, tetapi di rumah mereka tidak dilakukan bimbingan. Artinya bahwa orang tua yang seharusnya menjadi madrasah pertama untuk anak-anak, untuk kegiatan literasi dan numerasi, tidak dimainkan fungsinya di situ. Artinya bahwa memang perlu dilakukan sosialisasi kepada kedua orang tua juga terkait dengan literasi dan numerasi, bahwa tidak sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Tentu harus ada peran serta orang tua dalam mengajarkan literasi dan numerasi kepada anaknya juga gitu. Nah, jadi dari kajian-kajian ini bisa kita harapkan bisa menjadi cikal bakal untuk kita mengimplementasikan ke dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi seperti itu pandangan dari saya, mungkin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Baik Desi Milandari. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama terkait dengan hal ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Safrudin ini mungkin urun rembuk gitu ya Pak ya, urut pendapat dan ide. Menarik sekali tadi hasil kajian Pak Safrudin di Mataram, menemukan 3 faktor yang menentukan kemampuan literasi saja ya Pak, tidak numerasi ya, literasi siswa, yaitu internal siswanya itu sendiri dari dalam siswa, kemudian lingkungan siswa, dan yang terakhir guru. Jelas sekali bahwa guru memang mempengaruhi kemampuan literasi siswa, dan ada keterlibatan orang tua di rumah terutama. Kalau di kota besar barangkali godaannya adalah gadget Bapak, HP. Sering kita perhatikan ada ibu yang mungkin biar anaknya tidak rewel, tidak mengganggu, diberikan HP, udah main sendiri gitu. Itu juga salah satu yang mendistrak kemampuan literasi numerasi siswa kita tidak meningkat mungkin ya Pak Safrudin ya. Bagaimana Bu Baik ingin menanggapi pendapat Pak Safrudin, silakan. Oke, sebenarnya sama sih dengan yang saya sampaikan tadi, hanya saja apa yang tadi saya sampaikan itu yang berkaitan dengan sekolah, guru, dengan juga keluarga maupun masyarakat yang mempengaruhi mempengaruhi tingkat literasi. Ya, tidak terlepas memang dari siswa itu sendiri. Kalau tidak ada niat untuk membaca, ya juga percuma gitu. Nah, memang betul, saya sangat pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Safrudin, karena memang sebagian besar orang tua kita ini, orang tua siswa itu menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu. Anaknya pulang-pulang nggak bisa baca, yang diomelin gurunya, gitu ya. Anak-anak pulang nggak bisa sopan santun, yang dimarahi gurunya. Di sekolah kamu diajarkan apa sama guru, kan begitu. Nggak bisa menulis, yang disalahkan guru. Jadi seolah-olah orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Nah, giliran guru mendisiplinkan anaknya, sekarang ini banyak orang tua yang keberatan gitu. Protes. Ya, protes. Nah, ini juga menjadi lingkaran yang memang akan terus menjadi sebuah mata rantai gitu ya, untuk bagaimana meningkatkan literasi. Ini PR kita bersama sebetulnya. Literasi ini bukan perkara antara pemerintah dengan satuan pendidikan, bukan. Tetapi literasi numerasi ini berkaitan dengan semua aspek. Orang tua,
lingkungan. Orang tuanya disiplin, kalau anaknya setiap hari main dengan anak-anak yang bermain gadget, pasti akan merengek. Bu, saya dibelikan gadget dong. Soalnya tetangga si A, si Pulan, tuh megang HP dari pagi sampai siang, main game. Ini juga akan mempengaruhi itu. Tapi kalau lingkungannya misalnya, lingkungannya itu apa namanya, ada komunitas-komunitas literasi. Sekarang kan banyak komunitas literasi ya, sekian. Kalau kita bisa melihat dari di internet atau di informasi-informasi lain, sangat banyak sekali sekarang komunitas literasi, baik secara komunitas literasi ya yang bisa bisa menjadi upaya untuk meningkatkan literasi. Tapi kembali lagi, yang menjadi poin penting adalah bagaimana peran orang tua itu yang paling utama, gitu. Peran orang tua dan guru di sekolah. Ya, terima kasih Bu Baik. Silakan peserta kalau ada pertanyaan dari mahasiswa malam. Dari YouTube barangkali ada yang bertanya. Oke, ini ada dari kolom chat. Ibu Mbak Febriana menanyakan bagaimana implementasi literasi pada siswa SD. Mungkin tadi tidak menyimak ya, sudah disampaikan oleh Bu Baik. Tapi tidak apa-apa, silakan Bu Baik kalau ingin menandaskan kembali. Oke. Baik, bagaimana implementasi literasi pada siswa SD? Tadi sudah saya paparkan. Pengimplementasian literasi pada siswa SD itu mencakup beberapa fase gitu ya. Ada fase A, fase terkait dengan CP pembelajarannya. Jadi penerapan atau implementasi literasi di SD itu berkaitan dengan atau tidak terlepas dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Misalnya pada kelas 1 ada menyimak, membaca, berbicara, ada indikator-indikatornya. Kemudian literasi SD terutama yang kelas rendah itu sebetulnya belum boleh diperkenankan mereka untuk mampu memahami sebuah bacaan atau mampu membuat sebuah tulisan, tetapi dia baru diajarkan bagaimana melakukan pengenalan huruf dan sebagainya. Jadi itu dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Ada fase A kelas 1 sampai 2, ada fase B itu kelas 3 dan 4, fase C ada kelas 5 dan 6. Itu nanti ada di materi. Nanti kami mau minta materinya ya Bu Baik ya. Siap. Terima kasih. Ada lagi kah yang lain? Ya. Baik, kalau memang tidak ada, barangkali sampai di sini untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Ibu Baik. Mohon izin saya menyimpulkan sedikit saja dari yang sudah disampaikan Ibu Baik tadi, bahwa ternyata ada klasifikasi literasi, diantaranya numerasi, kemudian bahasa, sains, digital, finansial, dan yang terakhir kebudayaan dan kewarganegaraan. Sementara di numerasi sendiri tadi pemaparan Ibu Baik bahwa numerasi adalah kemampuan menyelesaikan masalah, menjelaskan proses, menganalisis informasi yang berkaitan dengan numerasi. Kalau kami lihat memang ini merujuk dari kemampuan matematis menurut LCTM tahun 2020 ya Bu. Ada problem solving, jadi di numerasi tadi ada kemampuan menyelesaikan atau memecahkan masalah. Ini di matematik ada problem solving, kemudian menjelaskan proses. Kalau di kemampuan matematis itu masuknya ke communication matematis. Matematik communication atau komunikasi matematis.
Kemudian ada menganalisis informasi. Barangkali ini kalau mau dikaitkan bisa dengan kemampuan reasoning atau penalaran siswa. Kalau di profil pelajar Pancasila ada bernalar kritis. Nah, ini bisa dikaitkan. Dan tema ini menurut saya cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apalagi tadi Pak Syafruddin sudah mengawali, cukup menarik bisa digali terus terkait literasi iluminasi. Mungkin begitu dari kami, moderator. Waktu dan tempat kami serahkan kepada MC. Monggo pembawa acara, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan pada seluruh peserta kuliah umum seri 1, berikut dengan narasumber dan moderator. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua yang sudah hadir di kuliah umum seri 1 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang secara virtual. Dengan demikian selesai sudah serangkaian acara kali ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf akan segala kekurangan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sampai bertemu di lain waktu, Bu, secara langsung mungkin ya. Iya, kalau Mataram dengan Lombok beda ya Bu ya? Sama Bu, Lombok itu kan Oh, sama. pulaunya. Mataram itu kota Ada di provinsinya. Waalaikumsalam. Kota provinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Dah. Iya Pak. Mohon maaf, jangan lupa mengisi presensi di kolom message ada link presensi untuk peserta. Izin Bunda di bagian mananya Bunda? Di kolom chat baru chat. saja dikirim. Sudah ya Pak? Sudah muncul? Silakan diisi dulu. Ya. Sertifikat otomatis akan terkirim ke email Bapak Ibu dan seluruh peserta setelah mengisi presensi.